Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes baik kayaknya nih. Udah makan belum Bu? Ditanyain malah teriak. Udah makan belum? Sehat semua? Bahasa Jawanya apa kalau di sini? Piye kabare ngerti Bu? Kalau nggak ngerti apa? Apa? Saya ya. Mudah-mudahan saya tinggal di sini biar bisa bahasa Jawa ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Jalla man syarrafa al-wujuda binurin ghamara al-kauna bahjatan wa jamala. Qad taragga fil husni ala maqamin wa tanaha fi majdihi wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada daftar tamu undangan kita yang hari ini kita berkumpul dalam tempat yang mulia, yang semoga kita pulang dari tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan satu saja nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Satu nikmat yang luar biasa, memandang ulama-ulama kita yang luar biasa. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Mukarram, daripada Kepala Desa Gombong. Desa ini namanya Desa Gombong. Ya, saya kasih tahu ya. Kadus Bedahan, apa ini artinya? Bapak Kadus Bedahan, Kepala Dusun. Lalu juga ada Camat Belik, lalu juga ada Polsek Belik, lalu juga ada Bapak Koramil Belik, pengurus NU Ranting Desa Gombong. Mudah-mudahan tempat ini selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, karena selalu dipandang oleh asatidz kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu yang saya hormati Ibu Hadiatun Nugroho, Bapak Edi Subejo, lalu juga sahibul bait yang luar biasa. Kita semua disambut dengan baik dan luar biasa. Dulu di zaman Nabi Muhammad itu kalau dakwah luar biasa perjuangannya. Ini luar biasa, hari ini dakwahnya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir dalam acara ini sekali lagi dapat ilmu yang bermanfaat. Yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada Bapak Muhammad Maksum SIP, lalu juga Al-Habib Ali Al-Habsyi, lalu juga Al-Habib Ali Al-Haddad, ayahanda saya Al-Habib Mukhtar bin Abdurrahman As-Segaf, lalu juga ada Habib Alwi As-Segaf. Alwi As-Segaf ini siapa? Saya juga. Wah, marhaba. Dan juga hadirin dan hadirat yang luar biasa, cantik-cantik, baik-baik semua. Ibu-ibu juga Masya Allah, semuanya baik ya. Alhamdulillah. Ya, bapak-bapaknya juga luar biasa, ganteng-ganteng, wajah-wajah orang soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maafin saya hari ini nggak bisa lantang karena memang kebetulan saya ini lagi sedikit pusing ya. Pusing mikirin apa? Ada deh ya, ini murni saya beneran pusing. Hari ini panas kepala saya, mungkin salah makan tadi sebelum ke acara ini. Tapi alhamdulillah saya hadir di sini, saya sangat senang. Semua jamaahnya luar biasa, luar biasa hadir dalam acara seperti ini. Lalu juga banyak yang saling membantu. Masih banyak ini daerah-daerah yang belum bisa ngadain acara seperti ini.
Alhamdulillah walau ngadain acara kecil, tapi kadang-kadang susah. Tapi alhamdulillah kita semua hadir dalam acara yang mulia ini karena luar biasa warganya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kampung kita, menjadi keberkahan buat desa Gembong, dan juga semoga Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal. Saya juga mohon maaf ini pakai ridanya terlalu lebar kayak senyum saya ya. Ini terlalu lebar karena dingin. Saya lagi meriang. Biasanya saya senang dingin. Saya kan lahirnya di Prancis ya. Perapatan Ciamis ya. Alhamdulillah. Biasanya saya suka dingin, tapi hari ini saya sedang tidak enak badan, jadi mohon maaf pakai beginian. Nggak apa-apa Bu ya? Nggak apa-apa ya? Alhamdulillah. Baik, tidak panjang lebar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam acara ini satu nikmat yang luar biasa. Luar biasa, kesempatan yang mulia. Allah taala berikan kesempatan bagi orang-orang yang pengen taubat. Allah taala berikan kesempatan untuk orang-orang yang pengen hadir dalam acara ini, hatinya pengen khusyuk berzikir kepada Allah. Allah taala berikan nikmat yang dimana diberikan nikmat kepada orang-orang soleh. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad, baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Alhamdulillah kita hadir dalam acara ini dalam rangka foto Kian Santang itu bukan saya. Kalau saya tadi terbang dari sana kemari. Kalau sudah Kian Santang ya. Haflah akhirus sanah dan wisuda khatmil Quran. Masya Allah, ini luar biasa. Kita udah mau mendekati bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Syahrul Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah, Syahrul Sya'ban syahri, ini bulan Sya'ban bulan Nabi SAW. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan suci Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa di bulan Sya'ban ini kebetulan luar biasa ngumpulin orang baca sholawat bareng-bareng. Turun satu ayat di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di mana Allah taala menjelaskan bukan cuma malaikat aja, bukan cuma makhluknya Allah saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di dalam kalimat pertama, innallaha, sesungguhnya Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa, kalau kita di bulan Sya'ban tadinya nggak mau baca solawat, luar biasa rugi. Luar biasa rugi. Yang benar aja rugi dong ya. Kalau kita masuk bulan Sya'ban tapi nggak mau bersalawat sama Nabi, rugi luar biasa. Karena turun ayat ini adalah salah satu fadilah yang luar biasa. Hikmah di balik bulan Sya'ban. Ketika ulama-ulama kita dulu ketemu bulan Rajab, memohon ampun kepada Allah karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampai dengan bulan Sya'ban memperbanyak daripada sholawatnya kepada Rasulullah sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sudah menerima istilahnya bersihnya. Allah taala angkat kebaikan satu persatu. Dan sholawat gak bakal yang namanya ditolak oleh Rasulullah SAW. Satu amalan yang mudah di lisan, satu amalan yang mudah diingat, satu lisan yang mudah untuk diucapkan adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit ialah ketika di saat di depannya disebutkan namaku atau ketika mengingat akan namaku ia tidak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini maksud bakhil, pelit di sini bukan Nabi Muhammad SAW pengen solawat kita.
Kita ini yang butuh untuk bersalawat sama Nabi. Nabi Muhammad kita salawat, Nabi Muhammad nggak rugi, tapi kita yang rugi nggak salawat sama Nabi. Begitu banyak fadilahnya luar biasa. Seluruh daripada ulama. Di antaranya kalau kita sering baca tadi qasidah yang pertama, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang Rotib Haddad yang sering kita baca kalau di mushola di masjid. Ini kenapa ulama dan yang lain-lainnya di Simtud Durar misalkan, atau juga di Barzanji dan yang lain-lainnya, kitab-kitab maulid juga mengarang ulama-ulama. Ada ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amalan nggak bakal tertolak, diterima oleh Nabi Muhammad. Di dalam riwayat dikatakan bahwasanya satu orang yang bersolawat kepada Rasulullah maka akan dijawab oleh Rasulullah sebanyak 10 kali. Kata kakek saya Al-Maghfurullah Habib Abdurrahman, beliau katakan ini baru 1, dijawab 10. Dalam riwayat lain malaikat yang menyampaikan itu. Ini baru 1, kata kakek saya. Gimana kalau 10 dijawab 100? Gimana kalau kita baca 100 sholawat dijawab 1000 sholawat? Masya Allah, ini luar biasa. Kita kumpul di sini baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah di bulan Syaban ini ada satu momen yang nggak boleh kita lewatin. Kalau kita lagi nggak sibuk, nggak ada halangan, duduk di rumah untuk yang perempuan, atau mau berkumpul dalam masjid boleh. Yang laki berkumpul dalam masjid. Kenapa? Ada yang namanya nisfu Sya'ban. Di dalam kitab karangan Al-Imam Syafi'i, beliau katakan telah dapat kami dari orang-orang sebelumnya bahwasanya doa yang mustajab, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada pada beberapa malam. Yang pertama adalah Lailatul Jumu'ah, malam Jumat, luar biasa. Lalu ada di Lailatul Adha, malam daripada Idul Adha. Lalu juga ada di mana? Ada di Lailatul Fitr, artinya di malam Idul Fitri. Lalu juga ada di mana lagi? 1 daripada bulan Rajab, yang dimana hari pertama juga mustajab di hadapan Allah. Dan yang terakhir adalah malam nisfu Sya'ban. Ini yang mengatakan Al-Imam Syafi'i dalam kitab Percaya nggak? Percaya, karena ini Al-Imam Syafi'i luar biasa, imam besar mazhab kita. Maka luar biasa, ayo sama-sama ngumpul. Jangan kita pergi sendiri, jangan kita keluar sendiri tanpa ada hal yang bermanfaat. Kita keluar di malam nisfu Sya'ban harus dapat yang namanya satu manfaat. Karena Allah Ta'ala tidak memandang umur seseorang. Allah nggak lihat, oh ini orang belum ketemu malam nisfu Sya'ban, nanti tahun depannya saya kasih lagi umur kepadanya. Allah nggak mandang itu. Karena masa itu terbagi 3 kata ulama. Yang pertama, masa yang telah lalu. Masa yang telah lalu jangan diingat-ingat, ya. Masa yang telah lalu jangan diingat. Banyak anak-anak muda gara-gara ngingat masa lalu jadi apa? Jadi sad boy. Tahu sad boy bu? Gak tahu ya. Bahasa Inggris, bahasa tinggi luar biasa. Sad boy artinya apa? Anak muda yang sedih luar biasa. Kalau udah sedih gimana? Di WhatsAppnya biasanya nempelin foto profilnya, masya Allah gelap, seperti hatinya. Tapi kalau orang soleh gimana? Dia tampilin yang ada di foto profilnya, biasanya dia nampilin apa? Foto ulama, foto hal yang bermanfaat. Sehingga apa? Ketika orang lihat, luar biasa dapat manfaat. Mata kita ini, anak kecil khususnya, itu menjadi sugesti di dalam dirinya. Dia bakal ngikutin apa yang ia lihat. Maka ketika ada anak-anak kecil yang hadir dalam acara ini, ia lihat ulama-ulama kita, asatid kita, para masyayikh kita, ulama-ulama kita, maka menjadi sugesti bahwa pada dia ini orang-orang baik. Ini yang patut dicontoh. Bukan dipeperin Mobile Legend atau Free Fire. Makanya kalau Free Fire anak-anak kecil sering disebut kalau di Jakarta namanya bocil-bocil kematian. Luar biasa. Mereka paling terdepan. Alhamdulillah. Sampai dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan umatnya Nabi besar Nabi Muhammad.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami kemarin di bulan Rajab, lalu di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ketika sampai dengan bulan suci Ramadan, jaga hati kita. Jangan ada iri dengki, jangan ada ghibah, jangan ada yang namanya iri sama orang lain. Karena puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad mengatakan, nanti akan ada suatu zaman ketika itu orang berpuasa. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi yang ia dapat cuma lapar dan haus saja. Karena puasa bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi jaga hawa nafsu kita. Di dalam kitab Tadhib Fathul Qarib, di dalam kitab fikih yang bisa dibilang kitab dasar, itu beliau menjelaskan bahwasanya ada 3 daripada hal-hal kesunahan puasa. Yang pertama, ta'jilul fitr, bersegera untuk daripada berbuka. Yang kedua, wa ta'khirus suhur, mengakhiri daripada sahur. Yang ketiga adalah wa tarkul minal hujri minal kalam. Ini hati-hati, hindari daripada yang namanya berbicara hal-hal yang gak manfaat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berkata kasar, apalagi berkata buruk, apalagi gibah tentang orang lain, apalagi iri sama orang lain. Ini jangan. Puasanya batal nggak kalau ngomong hal-hal yang nggak baik, ngomong hal-hal yang kasar? Nggak batal, tapi pahalanya berkurang, bahkan bisa menghilang. Sehingga Nabi tadi katakan cuma dapat lapar dan haus saja. Fadilah, hikmah di balik puasa nggak dapat sama sekali. Luar biasa. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini temanya haflah akhirus sanah dan wisuda khatmul Quran. Masya Allah, di bulan suci Ramadan itu turun daripada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan turun di dalamnya itu Al-Quran, petunjuknya manusia, pedomannya manusia. Makanya kita lihat hari ini haflah akhirus sanah ini Al-Fattah, nama pondok pesantren apa? Madrasah. Masya Allah, madrasah namanya luar biasa, Al-Fattah. Membuka, insya Allah membuka daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau kita lihat anak-anak muda di zaman sekarang luar biasa, apalagi ada acara seperti ini, semangat luar biasa. Tapi jangan salah, berapa banyak juga anak muda yang sekarang melenceng, yang sekarang yang dijadikan panutan atau idolanya bukan Nabi Muhammad, yang dijadikan panutan atau idolanya bukan daripada orang soleh. Maka ketika kita punya idola yang buruk, ingat baik-baik, kita punya idola yang buruk, dia akan mengajak kita kepada keburukan. Ketika kita memiliki idola yang baik, maka akan mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau punya idola Nabi Muhammad, luar biasa, punya akhlakul karimah, punya yang namanya adab, punya yang namanya rasa rendah hati. Contohlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, jangan salah, beliau itu bukan cuma manusia aja yang puji. Ini hari ini kita memuji Nabi Muhammad. Bukan cuma manusia yang memuji Nabi Muhammad, bukan cuma malaikat yang memuji Nabi Muhammad. Karena kenapa malaikat memuji? Karena dulu Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat. Pada saat itu apa? Ditawari dengan kekayaan. Wahai Nabi, minta doa sama Allah agar diberikan kekayaan. Nabi Muhammad nggak mau. Nabi Muhammad pengen jadi orang biasa aja. Dipuji oleh malaikat, luar biasa Nabi Muhammad ini. Dan juga daripada tumbuhan, binatang-binatang yang lain, kalau dikatakan dalam kitab daripada Syama'il Muhammadiyah, Nabi Muhammad SAW punya nilai-nilai khusus yang luar biasa. Sampai-sampai dalam kitab yang lain dijelaskan Nabi Muhammad kalau jalan, ini tumbuhan-tumbuhan yang ada di depannya menunduk kepada Nabi Muhammad. Saking halusnya kaki beliau, itu sampai nggak ada daripada telapak kakinya kalau lagi, mohon maaf, tidak memakai sandal, itu di pasir nggak kelihatan. Saking lembutnya kaki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wangi beliau itu lebih dari misik atau wangian, lebih dari kasturi. Keringatnya Nabi Muhammad. Kalau kita keringatnya ya nggak tahu ya. Nabi Muhammad keringatnya wangi, kata Sayyidina Anas bin Malik dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya sifat rendah hati,
Allah Ta'ala memuji langsung dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW berada di atas yang namanya suri tauladan yang baik, budi pekerti yang baik. Dan ini menjadi daripada warisannya Nabi Muhammad SAW. Malu kita ini malu luar biasa ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Kita mengaku sebagai orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Karena orang yang cinta nggak sebatas dengan lisan, tapi dengan kelakuannya. Malu kita sebagai orang yang ngaku cinta sama Rasulullah, tapi nggak ada satu hal yang membekas dalam hati kita tentang Rasulullah. Malu diri kita di saat orang nanya sama kita tentang hal dunia, kita tahu. Tapi tentang satu aja kisah Nabi Muhammad nggak tahu. Kita malu sebagai umat Rasulullah. Kita malu sebagai umat Nabi Muhammad mengaku Islam. Nabi Musa itu jangan salah, beliau ngiri sama umat Nabi Muhammad. Dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang nanti ada di yaumil akhir, apabila seseorang itu selalu mengingat Allah, mencintai Rasulnya, maka diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Dipandang oleh Nabi Muhammad. Nabi mana lagi yang kayak begini? Rasul mana lagi yang seperti ini? Dari 25 Nabi itu yang wajib kita ketahui, yang enggak wajib kita ketahui ada 124.000 Nabi, 313 Rasul atau 315 Rasul. Bayangin dari semua itu cuma ada satu Nabi yang akan menyelamatkan kita. Khatamun Nabiyyin, penutup para Nabi, Sayyidil Mursalin, manusia pilihan, yang ketika beliau berkata lebih manis daripada madu, yang ketika beliau dicaci, dimaki pada saat di depannya, beliau nggak balas, beliau balas dengan budi pekerti yang baik. Maka dari semua ini, inti yang bisa kita ambil akhirus sanah daripada sekolah madrasah ini, adik-adik, kakak-kakak saya yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita jadi orang yang berilmu tapi nggak punya adab. Dalam kitab Ta'lim bahwasanya dikatakan orang yang punya ilmu itu harus tawadu sama ilmunya sendiri. Orang yang punya ilmu harus tawadu, rendah hati sama ilmunya sendiri. Gimana sama orang lain? Dirinya harus tawadu, dirinya harus rendah hati. Tapi jangan sampai nggak tawadu, akhirnya udah berasa punya ilmu, ditinggalin gurunya. Nggak pernah yang namanya khidmah sama guru, nggak pernah yang nanyain kabar gurunya, nggak pernah yang namanya memiliki adab yang baik karena sudah merasa di atas. Adabul aula qabla al-ilm. Adab itu paling pertama. Yang kedua baru ilmu. Di saat orang yang beradab, dia berilmu, dia akan menjadi orang yang alim. Orang yang beradab punya ilmu, dia pasti akan menjadi orang yang alim. Ketika orang beradab, pasti dia akan menjadi orang yang soleh. Ketika dia beradab sama manusia, apalagi sama Allah, beradab sama Allah, selalu husnuzon sama Allah, bersyukur apa yang dia punya. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Maka insya Allah daripada akhirus sanah, anak-anak madrasah kita doakan mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Jadi penerus kita semua. Ilmunya bermanfaat dan ilmunya bisa dibagikan kepada masyarakat, menjadi anak-anak yang insya Allah menggapai cita-citanya, dan juga insya Allah menjadi anak-anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama angkat tangan kita baca sholawat sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita pulang dari tempat ini mendapatkan syafaat dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maulaya salli wa sallim. Ya, ini Maulaya, ada yang namanya yang sedang mengufti daripada sedekah. Ayo sama-sama kita bersedekah. Ayo sama-sama kita dukung acara ini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunain
لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على نبيك خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang dimana datang orang-orang yang mulia. Muliakanlah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan juga dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kampung ini menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan, kampung yang penuh dengan orang-orang yang makmur, dan juga semoga Allah jadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan saleha, jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, diberikan daripada kemudahan untuk mempelajari Al-Quran, dan juga dijadikan pemuda dan juga pemudi hafid dan juga hafizah Quran. Ya Allah, jadikanlah tempat ini menjadi sebaik-baiknya tempat, dan juga jadikanlah tempat ini di mana Engkau menurunkan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, terimalah amal-amalan kami, dan juga matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan matikanlah kami dalam keadaan agama Islam, dan juga kami ridha bahwasanya Allah sebagai Tuhan kami, dan juga Nabi Muhammad sebagai Nabi kami, dan juga Islam daripada agama kami. Maka ya Allah, kumpulkanlah kami daripada perkumpulan seperti ini nanti di surga-Mu. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama-sama yang hadir dalam acara ini. Ya Allah, kumpulkanlah kami di Jannah Firdaus. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami orang-orang yang dikatakan minal faizin, orang-orang yang beruntung nanti di yaumil akhir, bisa memandang wajah indahnya Nabi Muhammad, bisa dekat dengan Nabi Muhammad, bisa memandang wajah indahnya Nabi Muhammad, dan juga kami dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dengan wali-wali-Mu, orang yang dekat dengan-Mu. Ya Allah, lindungilah ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, para habaib kami, dan juga para asatid kami, masyayikh kami, semuanya jagailah mereka. Ya Allah, lindungilah mereka. Ya Allah, kumpulkanlah mereka dalam kampung ini sehingga Engkau turunkan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jizami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon doa, mudah-mudahan saya diangkat penyakit ini, dan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat kembali. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini berkah melihat orang-orang solehah dan orang-orang soleh, saya sembuh kembali insya Allah. Boleh saya pantun gak? Boleh pantun gak? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati.
burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudiannya kami sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami